Hari ini Selasa 16 Februari 2021. Saya Dede Sukmajaya, Ketua LSM GMBI Distrik Kota Tasikmalaya. Selamat berjumpa kembali di video kali ini yang akan saya jelaskan tentang bagaimana persoalan yang beberapa hari ke belakang kita menyikapi. Ya, kaitan dengan persoalan kekurangan pasokan daripada gas LPG 3 kg yang bersubsidi. Kita sudah melakukan pertemuan dengan salah satunya dari Komisi 2, Pak Dewan Murjani, kemudian dengan Ketua Hiswana, kemudian juga dengan manajer Pertamina, kemudian dengan perwakilan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Dagang Kota Tasikmalaya atau Indag, dan juga beberapa tokoh yang ikut serta di dalam pertemuan itu. Tentu apa yang kita sampaikan pada saat pertemuan terjadi adalah kenapa bisa terjadi yang namanya kelangkaan daripada gas 3 kilo bersubsidi. Nah, beberapa hari ke belakang itu adalah kalimat yang tersampaikan oleh warga masyarakat miskin khususnya, kalimatnya adalah kelangkaan. Padahal sebetulnya bukan kelangkaan, tapi ada kekurangan pasokan sehingga ada keterlambatan dan di beberapa pangkalan belum tersedia stok misalkan. Itu yang terjadi. Nah, adapun misalkan adanya indikasi daripada orang-orang pangkalan atau agen misalkan yang nakal, ya itu pun kemungkinan bisa terjadi. Tapi dalam hal ini, setelah kita ketemu dengan Ketua Hiswana, dengan manajer Pertamina Kota Tasikmalaya, beserta Indag, beserta salah satu dewan dari Komisi 2, akhirnya semuanya terbuka dan adanya transparansi. Kenapa hal kelangkaan gas LPG 3 kilo ini bisa terjadi di Kota Tasik? Yang pertama adalah tadi saya katakan bahwa ada keterlambatan atau kekurangan pasokan, dan itu sudah diantisipasi dan sudah dilakukan permintaan penambahan kuota gas 3 kilo bersubsidi. Kemudian Pertamina juga mempunyai divisi-divisi yang memang bertugas untuk sidak di lapangan, sidak kepada agen dan kepada pangkalan-pangkalan, sekaligus mungkin ke pengecer, sebagian kecil ya datang ke pengecer. Nah, adapun yang terjadi bahwa masyarakat mengatakan kelangkaan gas ini sampai harga pun melambung tinggi sampai di angka 27.000 per tabung 3 kilo gas melon bersubsidi itu. Nah, kemudian padahal kebiasaan masyarakat misalkan membeli di warung-warung kecil di eceran ini, di pengecer ini sekitar antara 20.000, 22, itu paling kisaran paling tinggi lah. Paling mahal itu 22.000. Nah, tetapi beberapa hari ke belakang ini sampai di angka 25 sampai 27. Dan itu pun barangnya kurang atau tidak ada. Nah, kaitan dengan apa yang terjadi itu sudah kita sikapi semuanya, dan jawaban daripada Pertamina adalah kita tidak ada kekurangan. Kita tidak ada persoalan karena pasokan gas 3 kg
per hari itu untuk kota Tasik itu kisaran sekitar 27.000 tabung LPG 3 kilo bersubsidi ya. 27.000 per hari. Nah, itu untuk dipasok atau didistribusikan kepada warga yang kurang mampu atau warga miskin, karena memang itu bersubsidi. Akan tetapi barangkali kita tahu semuanya bahwa kenapa kelangkaan ini terjadi bukan hanya sekedar kekurangan pasokan atau keterlambatan pasokan, akan tetapi juga ada perpindahan pemakaian kebutuhan gas 3 kilo bersubsidi. Jadi misalkan kalau warga miskin yang sudah biasa memakai itu di kota Tasik itu per hari sekian ratus ribu atau sekian ratus ribu misalkan. Nah, sekarang ada penambahan kebutuhan karena gas 3 kilo ini yang bersubsidi ini juga diperuntukkan untuk para UKM. Untuk para UKM ya. Sehingga kenapa sampai 27.000 per hari? Yaitu termasuk selain warga miskin juga para pelaku usaha menengah kecil itu diperbolehkan untuk memakai gas 3 kilo bersubsidi. Akan tetapi sebetulnya kita melihat juga bahwa banyak orang-orang yang mampu atau orang-orang kaya tidak sedikit masih tetap memakai gas 3 kilo. Nah, itu tentunya perlu kesadaran daripada masyarakat yang merasa dirinya mampu dan kaya, itu harusnya segera beralih kepada gas yang tidak bersubsidi, gas 5,5 atau sampai 12 kilo. Nah, ini artinya penambahan kebutuhan ini sehingga terjadilah yang namanya kelangkaan seperti yang terjadi beberapa hari ke belakang. Nah, tapi itu sudah diantisipasi dan itu sudah segera ditanggapi dan direspon sangat cepat oleh manajer Pertamina dan juga oleh Hiswana. Kemudian juga dimonitor oleh anggota DPRD Kota Tasikmalaya dan Indag. Nah, sehingga ke depan insya Allah ini tidak akan terjadi kembali, tidak akan terjadi lagi. Nah, hanya saja barangkali kami dari GMBI kemarin juga bertanya tentang sejauh mana pengawasan daripada distribusi ini, daripada penyaluran, ya, pendistribusian daripada gas 3 kilo yang bersubsidi ini mulai dari pusat sampai ke Pertamina, misalkan Pertamina Kota Tasik ke agen-agen, terus kemudian ke pangkalan sampai kepada pengecer. Nah, itu seperti apa sistem pendistribusian itu? Nah, kita pertanyakan itu semua kemarin ke semua pihak. Nah, kemudian juga kita mempertanyakan tentang persoalan harga yang di dalam aturannya, dari dalam regulasinya sudah dijelaskan bahwa harga eceran tertinggi atau head itu di pangkalan harga 16.000. Kemudian dari pangkalan ini mungkin disubkan juga kepada warung-warung kecil. Nah, sebetulnya angka meningkat dan melonjak daripada harga gas LPG 3 kilo ini adalah di tingkat eceran, di tingkat warung-warung kecil yang mengecer. Itu sebetulnya. Nah, kalau misalkan dari pangkalan ke warung itu tidak seperti itu. Nah, ini ada yang dikatakan kalau menurut mereka itu adalah pangsa pasar. Jadi mereka itu apa ya? Ada saling mengambil keuntungan dari pangkalan ke misalkan ke pengecer di harga berapa. Nah, dari pengecer tentu ke konsumen atau ke warga miskin dengan harga yang lain juga. Nah, sehingga timbullah harga yang melambung. Nah, ditambah lagi dengan pasokan yang kurang atau yang keterlambatan pasokan tadi, sehingga harganya semakin melambung sampai di angka 27.000 per tabung. Kemudian
ketika kita pertanyakan persoalan sejauh mana pengawasan daripada Indag dalam hal ini dan juga Dewan, nah jawabannya memang masih kurang memuaskan kita. Karena kenapa? Harusnya yang namanya pengawasan itu harus dilakukan kontinuitas. Misalkan per 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali diadakan sidak dari sisi harga, dari sisi pasokan, dari sisi kuota, peningkatan kuota dan sebagainya. Itu adalah ada di Indag dan DPRD. Nah, regulasinya ketika misalkan juga pengawasannya kaitan dengan melonjaknya harga. Terus juga peruntukan. Nah, ini sekarang sudah mulai bergeser peruntukan untuk warga miskin, tapi ternyata orang-orang mampu atau para restoran atau warung yang seharusnya udah di tingkat industri tidak memakai gas yang bersubsidi, ternyata masih ada memakai gas yang bersubsidi. Itu yang terjadi hari ini. Nah, antisipasinya atau bagaimana cara supaya bisa mengkontrol daripada yang seharusnya tidak memakai gas subsidi. Nah, ini ada di tatanan Dinas Indag dan juga DPRD. Tapi ketika kemarin kita pertanyakan, ternyata jawabannya seolah-olah saling bisa dikatakan saling tuding. Jadi belum memuaskan kami. Karena yang paling terpenting adalah peran eksekutif, peran pemerintah, ya dalam hal ini Indag, itu harus betul-betul ada pengawasan yang ketat terhadap pendistribusian LPG 3 kilo bersubsidi. Nah, sehingga ketika pengawasan ini berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi lagi persoalan yang seperti kemarin beberapa hari ke belakang terjadi dengan kelangkaan, dengan harga tinggi dan sebagainya. Nah, kami sudah berusaha sesuai dengan apa yang kami sikapi di media sosial. Kita ingin adanya sebuah sikap yang jelas dari pemerintah tentang setiap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi pemerintah dalam hal ini harus respon dan harus tanggap. Jangan ketika ada persoalan ini sudah melambung tinggi baru merespon, baru ada pergerakan, ada tindakan. Itu tidak boleh lagi terjadi untuk kedepannya. Ya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan dengan pertemuan dengan beberapa institusi, baik dari Pertamina, Dewan, dan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Indag, termasuk juga dari Hiswana sebagai organisasi paguyuban pengusaha gas subsidi ini, mudah-mudahan menjadi hikmahnya yang kedepannya adalah bagaimana ini menyangkut pelayanan juga, mudah-mudahan akan lebih baik, tidak lagi terjadi seperti apa yang beberapa hari terjadi di tengah-tengah masyarakat. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan kaitan dengan penyikapan terhadap kelangkaan LPG 3 kilo. Kesimpulannya adalah baik dari Pertamina, pemerintah, DPRD, dan Hiswana itu sudah melakukan pergerakan atau antisipasi sehingga masyarakat jangan khawatir, masyarakat jangan takut lagi hilangnya atau sulitnya membeli daripada LPG atau gas 3 kilo bersubsidi. Karena hasil dari pertemuan kemarin mereka sudah menindaklanjuti, menyikapi, bahkan langsung mereka berkoordinasi satu sama lain untuk secepatnya menangani daripada persoalan yang terjadi beberapa hari ke belakang. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Salam sejahtera.